Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga baik-baik saja, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan semoga kalian tetap semangat dalam menuntut ilmu. Di sini saya, Rufisa Ramanuratriana, akan menjelaskan tentang teori konflik sosial pada pelajaran Sosiologi kelas 11 IPS. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum memasuki materi, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan teori konflik sosial. Yang kedua, siswa mampu menganalisis teori konflik sosial. Mari kita mulai pembelajaran kali ini. Kalian bisa sambil membaca slide di samping ini. Di sini siapa yang tidak pernah mengalami konflik sosial? Tentu saja tidak ada, karena setiap manusia pasti pernah mengalami yang namanya konflik sosial. Konflik sosial terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Konflik sosial terjadi akibat adanya perbedaan. Perbedaan tersebut dapat mencakup berbagai aspek kehidupan. Teori konflik sosial menurut Louis Althusser. Sebelumnya ada yang tahu teori konflik sosial menurut Althusser? Jadi, teori sosial menurut Althusser yaitu konflik yang terjadi di masyarakat dikarenakan adanya kelompok lapisan bawah yang semakin mempertanyakan legitimasi dari keberadaan distribusi sumber-sumber langka. Althusser menilai konflik tidak selalu bersifat negatif, namun konflik dapat mempererat dan menjalin kerukunan dalam suatu kelompok. Contohnya adalah Gojek. Jadi, Gojek adalah kumpulan dari individu-individu. Apabila ada salah satu anggotanya mengalami konflik, pasti anggota yang lain akan membantu, sehingga konflik tersebut dapat mempererat antara anggotanya. Menurut Althusser, konflik itu ada manfaatnya. Konflik dapat menjadi media untuk berkomunikasi. Konflik juga dapat memperkuat solidaritas kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat menghasilkan solidaritas di dalam kelompok tersebut, dan solidaritas tersebut dapat mengantarkan kepada aliansi dengan kelompok lain. Yang terakhir yaitu konflik dapat menyebabkan anggota kelompok yang terisolasi menjadi berperan aktif. Selanjutnya, menurut Althusser, pengelompokan konflik sosial menjadi dua macam, yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Realistis di sini berarti nyata, dan non-realistis berarti tidak nyata. Selanjutnya yaitu teori konflik menurut Karl Marx. Sebelumnya ada yang tahu? Kalau tidak, jadi Karl Marx berpandangan tentang konflik sosial sebagai pertentangan kelas. Masyarakat yang berada dalam konflik dikuasai oleh kelompok dominan. Adanya pihak yang lebih dominan muncul karena adanya pihak yang berkuasa dengan pihak yang dikuasai. Kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda atau bertentangan sehingga dapat menimbulkan konflik. Selanjutnya, menurut Karl Marx, penyebab konflik adanya struktur kelas dalam masyarakat. Adanya kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara orang-orang yang berada di dalam kelas yang berbeda. Adanya pengaruh yang besar dilihat dari kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang. Dan yang terakhir, adanya berbagai pengaruh dari konflik sosial dalam menimbulkan perubahan struktur sosial. Cukup sekian dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Semoga kalian tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.